Oke, selamat pagi, shalom. Oke, sebelum saya membawa kita di dalam buletin gereja, saya akan membawa kita sedikit dari firman Tuhan yang terdapat di dalam Roma 8 ayat 32. Oke, itu di dalam Roma 8 ayat 32 dia katakan, Ia, maksudnya Tuhan, yang tidak menyayangi anaknya sendiri, tetapi dia menyerahkan anaknya bagi kita semua. Bagi siapa? Bagi kita semua. Bagaimanakah mungkin ia tidak mengurniakan segala sesuatu kepada kita bersama-sama dengan dia? Justru Tuhan memberikan anaknya bagi kita untuk melepaskan kita, untuk penyelamatan dan juga untuk kemerdekaan hidup kita. Jadi saya percaya pada pagi hari ini kita semua telah dimerdekakan Tuhan. Tuhan menganugerahkan anaknya bagi kita, amin. Oke, mari kita bangkit berdiri, katakan dengan kawan-kawan, jangan bersalaman. Shalom, katakan shalom, shalom. Kita beri shalom damai bagi saudara-saudari kita, shalom untuk yang di rumah, shalom bagi yang mengikuti live streaming pada pagi hari ini. Oke, kita menyatakan damai sejahtera Tuhan bersama kita, amin. Oke. Dengan ini dipersilakan duduk dan sepanjang ibadah saya harap semua kita akan terus mengikuti. Bagi yang ada di gedung ini, di tempat ini, terus amalkan SOP kita, gunakan sepanjang masa, masker Anda, topeng muka kita. Oke, dengan ini saya percaya Tuhan bersama kita dan saya percaya Tuhan ada bersama kita pada pagi hari ini. Dengan ini kita mempersilakan tim media untuk meneruskan buletin kita pada pagi hari ini. Oke, dengan ini kita mempersilakan tim media kita. Sebelum kita memulaikan info gereja kita pada minggu ini, marilah kita sama-sama saksikan satu video SOP norma baru sepanjang kebaktian dijalankan. Marilah kita saksikan sama-sama. Shalom, selamat pagi dan selamat datang ke BAM Hornbill. Puji Tuhan kita dapat bertemu kembali setelah sekian lama kita tidak beribadah seperti biasa sepanjang tempoh PKP ini. Sebelum anda bergerak ke tempat duduk masing-masing, sila ikut panduan jalan yang ditunjukkan oleh usher. Untuk memperingati kita semua, sila jaga kebersihan gereja kita bersama. Sila pakai penutup mulut dan hidung sebelum masuk ke gereja. Ada beberapa SOP yang perlu kita patuhi sepanjang kebaktian dijalankan sebelum, semasa dan selepas kebaktian. Sila scan QR code tersebut untuk pendaftaran bagi sesiapa yang tidak tahu atau tidak mempunyai QR code. Jemaat diminta menulis nama masing-masing di buku yang telah disediakan.
Pastikan tangan Anda disanitasi dengan sanitizer yang telah disediakan sebelum menuju ke tempat duduk masing-masing. Sepanjang kebaktian, amalkan penjarakan sosial dan elakkan daripada bersalaman secara sentuhan. Amalkan norma baru semasa kebaktian dalam tempoh PKPP ini. Semasa kebaktian dijalankan, kita tidak menjalankan tangguk kerana telah menyediakan sampul dan baku di hadapan pintu. Jika anda mengalami simptom batuk, demam, sesama dan suhu badan 38 ke atas, anda tidak dibenarkan menghadiri kebaktian dan berehat di rumah. Info kita yang pertama, pada minggu harapan yang bawa kita dalam firman Tuhan yaitu Bapa Rohani kita, Pastor Ali, dan yang memimpin kita dalam puji dan sembah yaitu Saudari Liana. Sepanjang kebaktian dijalankan, sila jaga kebersihan dan buang sampah di tong sampah yang telah disediakan. Ingat ya. Kepada jemaat yang ingin mengikuti kebaktian Ahad pada minggu harapan, Anda perlu tulis nama terlebih dahulu di dalam grup WhatsApp kita kerana tempat duduk terhad pada 5-6 orang saja. Bagi jemaat yang tidak dapat mengikuti kebaktian Ahad, Anda boleh menyaksikan live streaming di Facebook Gereja BEM Home. Bagi jemaah yang terlepas menyaksikan kebaktian Ahad, Anda boleh melihat siaran ulangan di YouTube Gereja BEM. Jangan lupa like, share, dan subscribe channel YouTube Gereja kita. Itu sahaja info-info kita pada minggu ini. Jumpa lagi di kebaktian pada minggu hadapan. Selamat menyambut Hari Merdeka. Tuhan memberkati. Merdeka, merdeka, merdeka. Membawa semangat, jiwa merdeka, semangat jaya kami. Oke, dengan info-info yang ada, saya percaya kita akan ambil perhatian dan juga saya percaya semua kita akan ada jiwa merdeka untuk negara dan juga untuk diri kita sendiri. Amin. Oke, jadi dengan ini kita akan memulakan ibadah kita. Mari kita bangkit berdoa. Kita serahkan ibadah kita ke dalam tangan Tuhan. Kita serahkan terutama hati kita, pikiran kita, biarlah kita beribadah hanya menyembah Tuhan sahaja di dalam kehidupan kita. Dengan ini mari kita tunduk kepala dan kita berdoa. Tuhan Allah Bapa kami di surga, kami mengucapkan syukur dan terima kasih kepadamu ya Bapa. Karena Engkau Tuhan Allah yang sungguh baik, sangat baik bagi kami. Tuhan tidak terhingga kasih-Mu buat kami, sehingga Bapa Engkau memberi anak-Mu satu-satunya bagi kami. Untuk memerdekakan hidup kami. Mungkin Tuhan hidup kami penuh dengan kerosakan Tuhan, tetapi kami percaya pada hari ini, pada masa-masa hidup kami Tuhan, Engkau telah memerdekakan kehidupan kami. Mari Bapa pada saat ini, siapkan hati kami untuk menyembah-Mu, untuk mengembalikan ucapan syukur kami kepada Engkau Tuhan, karena Engkau Allah yang baik.
Karena Engkau satu-satunya yang layak menerima hormat, pujian dari hati kami. Bapa surga, pada pagi hari ini kami serahkan juga, mungkin ada saudara-saudari kami yang dalam kelemahan tubuh. Mungkin mereka mengalami kesakitan, kekecewaan, keputusasaan Tuhan pada pagi hari ini. Roh-Mu ada bersama mereka. Firman-Mu ada bersama mereka untuk menguatkan mereka Tuhan. Untuk melepaskan mereka, untuk memberi kesembuhan dan juga pelepasan secara pribadi dalam hidup mereka Bapa. Tuhan, pada pagi hari ini kami lepaskan kesembuhan terjadi bagi saudara-saudari kami. Kami lepaskan juga Tuhan, kedamaian sejahtera Tuhan menyertai mereka. Bapa surga, terima kasih bagi saudara-saudari kami yang bekerja, tidak dapat mengikuti ibadah, tetapi percaya Tuhan, Engkau juga menyertai mereka, Engkau juga memimpin mereka, Engkau juga mengiringi perjalanan hidup mereka Bapa. Tuhan, terima kasih pada pagi hari ini. Bapa surga, kami serahkan juga hamba-Mu yang akan menyampaikan firman-Mu. Kami percaya Tuhan, Engkau telah menaruhkan firman-firman-Mu di mulut dia. Biarlah firman-Mu yang keluar dari mulut dia Tuhan adalah menjadi pedang yang bermata dua, yang menebusi akal dan pikiran kami, supaya kami hidup oleh firman-Mu Tuhan. Kami memiliki kesejahteraan daripada-Mu Bapa. Tuhan, terima kasih untuk pagi hari ini. Kami serahkan Bapa rohani kami, dimanapun dia beribadah pada saat ini Tuhan, di Permai. Kami percaya di BM Permai Jaya Tuhan, Engkau juga memimpin dia. Dan Engkau juga akan menggunakan hidup dia untuk kemuliaan Tuhan. Bapa surga, pada pagi hari ini berkati semua kami, berkati anak-anak kami, mereka yang beribadah di rumah juga Tuhan, yang mengikuti live streaming juga Tuhan. Berkati saudara-saudari kami, kemanapun, dimanapun Tuhan live streaming ini dilakukan, kami percaya kuasa-Mu akan bekerja menembusi dunia-dunia ini ya Bapa. Tuhan, biar ramai orang akan mengenal Engkau, biar ramai orang yang akan kembali kepada Engkau Tuhan, lewat dari channel ini ya Bapa. Tuhan, terima kasih pada pagi hari ini. Berkati semua kami, berkati anak-anak kami yang memimpin dalam pujian dan penyembahan Tuhan. Kami percaya Engkau juga akan menyertai mereka. Urapan Allah akan menyertai mereka. Urapan Allah akan mengiringi kami, membawa kemerdekaan bagi setiap kami yang menyembah. Setiap orang yang mencari wajah Tuhan akan menemukan Tuhan. Karena kami tahu Tuhan yang kami sembah adalah Tuhan yang hidup di dalam kehidupan kami. Tuhan, terima kasih pada pagi hari ini. Berkat semua kami, berkat ibadah kami percaya Tuhan, di mana ada Roh-Mu, di mana ada hadirat Tuhan, di situ ada damai sejahtera, di situ ada kemenangan, di situ ada kekuatan yang baru. Terima kasih Bapa, terima kasih Tuhan, hanya di dalam nama Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Mari semua katakan amin. Haleluya, beri kemuliaan bagi Allah kita. Haleluya. Siapa yang bersuka cita pada hari ini, sila lambaikan tangan. Betul kah? Oke, mari kita naikkan pujian, kita katakan, ku berdiri teguh karena Yesus. Haleluya. Terangmu hapus gelapku, tuntun langkahku, bukan bataku. Kasih-Mu hapus dosaku, ubah hatiku, sembuhkan aku. Katakan rancangan-Mu. Rancangan-Mu, pikiran-Mu, dan firman-Mu jamin hidupku. Rancangan-Mu, pikiran-Mu, dan firman-Mu berkata, ku berdiri teguh dalam-Mu. Sebab Yesus kuatku, sebab Yesus sertaku, ku berdiri teguh dalam-Mu. Sebab Yesus kuatku, sebab Yesus sertaku.
terangmu hapus gelapku, tutup langkahku, buka mataku. Katakan kasih-Mu. Kasih-Mu hapus dosaku, ubah hatiku, sembuhkan aku. Rancanganmu, pikiranmu, dan firman-Mu jamin hidupku. Rancanganmu, pikiranmu, dan firman-Mu berkata, Semua. ku berdiri teguh dalam-Mu. Sebab Yesus kuatku, sebab Yesus sertaku, ku berdiri teguh dalam-Mu. Sebab Yesus kuatku, sebab Yesus sertaku, ku berdiri teguh dalam-Mu. Sebab Yesus kuatku, sebab Yesus sertaku, ku berdiri teguh dalam-Mu. Sebab Yesus sertaku, sebab Yesus sertaku. Oh. Rancanganmu, pikiranmu, dan firman-Mu jamin hidupku. Rancanganmu, pikiranmu, dan firman-Mu berkata, ku berdiri teguh dalam-Mu. Sebab Yesus kuatku, sebab Yesus sertaku, ku berdiri teguh dalam-Mu. Sebab Yesus kuatku, sebab Yesus sertaku, ku berdiri teguh dalam-Mu. Sebab Yesus kuatku, sebab Yesus sertaku, ku berdiri teguh dalam-Mu. Sebab Yesus kuatku, sebab Yesus sertaku. Oh. Haleluya. 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 Mari kita naikkan pujian kita. Katakan kan kami angkat. Saat ku melihat semua yang Kau sediakan bagiku, segala kekhawatiran hidupku menyapi terang-Mu. Selalu mataku kan memandang pada sinar wajah-Mu, izinkan mulutku bersorak tentang kebesaran-Mu. Dan kami angkat sorak terhebat bahwa Kau Raja berkuasa semua. Tangan terangkat, dunia berdebar, menyatakan Yesus Tuhan selamanya. Lalu mataku tak terpandang pada sinar wajah-Mu, izinkan mulutku bersorak tentang kebesaran-Mu. Dan kami angkat sorak terhebat
telah bebaskan hidup kita. Haleluya. Mari kita naikkan pujian ini. Lewati siang dan malam, ku teguh bersandar hanya pada janji-Mu.
bebaskan kami Tuhan. Terima kasih atas pengorbanan-Mu, terima kasih atas kasih-Mu dalam kehidupan kami Bapa. Kami ingin menyembah-Mu lebih lagi Bapa. Kami ingin menyembah-Mu dalam kehidupan kami, dalam roh dan kebenaran Bapa. Haleluya. Haleluya. Sungguh besar
Kami
Haleluya Tuhan. Kami berbangga dan kami mampu bermegah apabila Tuhan senantiasa ada di pihak kami. Dan Tuhan, Engkau adalah pembela kami. Engkau adalah pelindung buat kami. Dan Tuhan adalah sumber kemenangan buat kami. Terima kasih Tuhan, karena setiap kali kami melangkah, kami percaya bahwa Tuhan tidak pernah meninggalkan kami. Tuhan akan selalu bersama-sama dengan kami. Tuhan selalu melindungi kami. Tuhan memelihara kami. Bahkan Tuhan memberkati kami hari ini, esok, dan selama-lamanya ya Tuhan. Terpujilah namamu, Engkau layak kami sembah, Engkau layak kami tinggikan. Engkau adalah Raja di atas segala raja. Kami mengagungkan namamu ya Tuhan. Terimalah puji sembah kami, terimalah doa kami ya Tuhan Yesus. Dan sebentar kami akan menyampaikan firman-Mu. Tuhan, Engkau mempersiapkan hati kami. Engkau jadikan hati kami bagaikan tanah yang subur. Tatkala firman-Mu ditabur ya Tuhan, biarlah setiap kebenaran firman-Mu akan tertanam di dalam hati kami dan berakar, bertumbuh, dan kami menjadi kuat bagi Tuhan. Dan Tuhan, Engkau akan bersama-sama bagi hamba-Mu yang akan menyampaikan firman-Mu. Terima kasih Tuhan. Terima kasih ya Bapa. Inilah doa yang kami panjatkan hanya di dalam satu nama, yaitu Yesus Kristus yang hidup. Semua anak-anak Tuhan katakan amin. Amin. Haleluya. Haleluya. Salam, selamat pagi. Nama berita Mania, mesti ada mania dia. Jadi sayang sekali saya tidak dapat lihat senyuman kita pada pagi hari ini. Kalau mata sepet berarti kita tersenyum, betul tak? Ya, karena orang pakai masker pasti tidak nampak, ya tidak nampak mulutnya. Jadi jangan selfie masa pakai mask, saudara. Ya, karena kita tidak dapat senyum. Ya, haleluya. Tapi saya percaya bahwa semua kita di dalam keadaan yang damai. Haleluya saudara. Ya, kita semua mengalami sukacita. Ya, sebab kita adalah orang dan umat tebusan Allah yang senantiasa mengalami pelepasan, yang senantiasa mengalami kebebasan dan kemenangan di dalam Tuhan kita Yesus Kristus. Jadi bulan Agustus merupakan bulan merdeka, saudara. Amen. Betul tak? Ya, bila kemerdekaan Malaysia 31 Agustus yang tidak akan pernah pudar di dalam pikiran kita, ingatan kita. Kita akan selalu mengimbas, bulan Agustus ini akan selalu membawa kita saudara untuk mengimbas kembali. Ya, peristiwa di mana negara kita, rakyat kita, bangsa kita saudara, ya pernah dijajah oleh kuasa asing. Ya, tetapi pada suatu ketika kita diberi kepercayaan ya untuk menerima kemerdekaan dan Malaysia merdeka. Ya, untuk mentadbir negara ini ya menjadi negara yang gemilang, menjadi negara yang aman damai. Ya, sampai hari ini saudara. Haleluya saudara. Dan demikian juga kalau kita berbicara tentang kemerdekaan rohani saudara. Nah, itu pasti ada sangkut pautnya tentang kita sebagai orang-orang Kristen, ya, sebagai manusia ciptaan Tuhan. Ya, karena kita juga pernah hidup di dalam kehidupan lama kita, saudara. Kita pernah juga mengalami jajahan, dijajah oleh kuasa-kuasa asing di dalam kehidupan kita, bangsa kita, saudara, iman kita, ya, hidup rohani kita. Ya, sebelum kita percaya Tuhan, kita merupakan manusia yang berdosa, saudara. Kita dipengaruhi, ya, kita ditawan, ya, kita diperbudakan
oleh dosa. Demikianlah firman Tuhan, saudara. Kalau saja kita menggunakan istilah diperbudakan, maka ini berarti, saudara, bahwa kita tidak ada kuasa sama sekali. Betul tak? Kita hanya menurut perintah. Kita hanya ikut saja. Kita hanya tunduk. Tidak ada kuasa. Nadai kuasa. Tidak ada power bagi kita, saudara. Biar kita tinggi sekolah, biar kita orang apa sekalipun, ketika kita di bawah jajahan kuasa asing, ya, yang memerintah kita, kita tidak ada power, saudara. Ya, kita tidak bebas. Seperti apa yang kita alami pada hari ini. Kita adalah umat Allah yang sudah bebas, saudara. Dan kita percaya bahwa kehidupan kita, ya, kita percaya bahwa kita adalah orang yang menang setiap hari. Dan dosa yang pernah, ya, memerintah kita, dosa yang pernah bermaharaja lela di atas kita dulu, sudah dikalahkan oleh karena kuasa Tuhan, saudara. Amen. Dengan darahnya yang kudus, kita disucikan, kita dikuduskan, bahkan segala dan semua belenggu dosa yang selama ini mengikat kita sudah terlepas. Dan kita adalah orang yang sudah dibebaskan. Mari kita membuka di dalam Galatia pasal yang pertama, Galatia pasal 1. Ayat 1 hingga ayat yang ke-5. Kita membuka di dalam Galatia pasal 1 ayat 1 hingga ayat yang ke-5. Bersama-sama saya, saudara, kita akan melihat dari Paulus, seorang rasul, bukan karena manusia, juga bukan oleh seorang manusia, melainkan oleh Yesus Kristus dan Allah, Bapa yang telah membangkitkan dia dari antara orang mati. Dan dari semua saudara ada bersama-sama dengan aku kepada jemaat di Galatia. Kasih karunia menyertai kamu dan damai sejahtera dari Allah Bapa kita dan dari Tuhan Yesus Kristus. Sekali lagi saya baca ayat yang ketiga. Kasih karunia menyertai kamu dan damai sejahtera dari Allah Bapa kita dan dari Tuhan Yesus Kristus yang telah menyerahkan dirinya karena dosa kita untuk melepaskan kita dari dunia jahat yang sekarang ini. Menurut kehendak Allah dan Bapa kita, baginya lah kemuliaan selama-lamanya. Amin, saudara. Firman Tuhan berkata, yang telah menyerahkan dirinya. Yesus telah menyerahkan dirinya karena dosa kita, saudara. Supaya apa? Supaya kita dilepaskan, ya. Supaya kita dimerdekakan, supaya kita mengalami pembebasan yang daripada Tuhan, yang selama ini dijajah, ya, dikawal, diperintah, diperbudakan oleh dosa-dosa kita, saudara. Tidak kira dosa besar, dosa kecil, kalau itu ada kategorinya, saudara. Tetapi kalau dosa tetap dosa. Jangan main-main dengan dosa, saudara. Ya, karena semua manusia, tidak kira siapa, saudara, besar kecil, kaya miskin, dan semua orang pasti dapat diperhambakan oleh dosa. Bukan senang sekali kau jatuh di dalam dosa, saudara. Ya, dengan kekuatanmu tidak mungkin kau dapat lepas sendiri. Ya, kecuali engkau benar-benar mengalami kemerdekaan di dalam Yesus Kristus. Jadi di dalam bahagian ini, ya, kalau kita berbicara tentang Galatia, Galatia bukanlah sebuah kota, namun satu daerah, ya, di Asia Kecil yang meliputi Antioquia, Iconium, Listra, dan Derbe.
Dan surat ini saudara ketika Paulus menyampaikannya sebagai suatu jawaban ya dengan keadaan atas situasi ya, keadaan waktu itu disampaikan sebagai jawaban atas ketidakmengerti banyak orang tentang kemerdekaan saudara. Berkali-kali Paulus berbicara tentang bahwa Yesus dengan kasih karunia-Nya yang mampu melepaskan orang daripada dosa-dosanya. Tetapi masih ramai orang yang tidak mengerti saudara. Ya. Dan tidak sedikit orang menyerahkan diri untuk diperhambakan oleh dosa, kebiasaan, tabiat, kejahatan, kerosakan hidup, sosial, moral, dan terlebihnya rohani mereka, iman mereka. Jadi tujuan surat ini Paulus mau ya supaya hal ini ditekankan saudara, supaya mereka mengerti tentang kemerdekaan dan anugerah dalam Kristus Yesus, supaya mereka tidak terus terikat ya, dibelenggu oleh kuasa dosa tersebut. Dan ini tujuannya saudara. Dan mari kita melihat ya apa yang menjadi permasalahan dalam ketika itu saudara. Dan saya dapat melihat ketika merenungkannya itu sama saja yang terjadi di dalam kehidupan kita sampai hari ini. Ya, itu sebabnya Paulus menulis surat ini supaya ianya menjadi suatu jawaban atas ketidakmengertian banyak orang tentang kemerdekaan dan kasih anugerah Tuhan dalam Kristus, sehingga mereka merasa terus terikat dengan perkara-perkara ini, yaitu dosa dan kesalahan. Ya. Bahkan mereka semakin lama saudara semakin tidak takut dengan dosa dan tidak takut dengan kesalahan. Dan kalau kita renung-renungkan juga saudara, sampai hari ini banyak orang tidak takut dengan dosa saudara, betul tak? Padahal dosa itu ketika dia bermaharajalela di atas kita, itu tidak akan memberi sedikit peluang pun untuk kita bebas sendiri dengan kekuatan kita saudara. Bahkan dengan kesalahan-kesalahan, pelanggaran-pelanggaran yang terjadi sampai hari ini saudara. Ya, dari keturunan sampai ke keturunan, ya, generasi sampai ke generasi. Itu sebabnya firman Tuhan ini perlu diulang-ulang untuk memperingatkan kita. Nah, kalau kita berbicara tentang bulan Agustus, nah bulan Agustus tidak akan pernah skip saudara. Ya, selepas Julai pasti Agustus, selepas Agustus pasti September. Ada tak Julai lepas tu lompat ke September? Nadai, ndak boleh. Dia harus ikut urutan, dan pada poin bulan Agustus ini pasti semua rakyat Malaysia akan mengingatkan sejarah kemerdekaan Malaysia. Betul? Jadi kita bangga tak menjadi rakyat Malaysia? Bangga. Sangat bangga. Saya anak Malaysia, kamu anak Malaysia, kita semua anak Malaysia. Ya, karena apa saudara? Malaysia ada peristiwa-peristiwanya, ada sejarah-sejarahnya yang luar biasa saudara. Walaupun saya di sekolah sejarah saya gagal saudara, tetapi saya tetap bangga. Itu subjek yang paling saya tidak suka. Ini skip nih, ini live ya. Tapi saya percaya ada yang sama dengan saya saudara. Ya? Betul tak? Tetapi sejarah tersebutlah yang akan membawa kita sampai kepada warna hidup hari ini. Kita adalah rakyat Malaysia dan Malaysia merdeka saudara. Amen. Dan kita tidak akan pernah lupa akan kemerdekaan Malaysia. Walaupun kita kucar-kacir, kita jatuh bangun ya, kita sekejap atas, sekejap bawah, kegoncangan ekonomi, kegoncangan politik pada saat ini, tetapi kita tetap bangga dan tahu bahwa kita adalah orang-orang yang sudah merdeka. Kita tidak lagi dijajah oleh kerajaan ataupun oleh pemerintahan asing. Jadi itu sebabnya kita bebas saudara. Ya, apapun yang kita buat kita bebas. Kita mau bisnis, kita bisnis. Kita bekerja, kita berusaha cari kerja. Selagi itu ada di dalam Malaysia, kita ada hak-hak tertentu sebagai rakyat Malaysia.
Demikian juga di dalam hal kehidupan rohani kita, saudara. Ya. Ketika kita tahu bahwa kita adalah orang yang sudah berdosa, Tuhan mau, saudara, kita tidak lagi, ya, orang yang sudah merdeka, Tuhan tidak mau lagi kita mengingatkan akan dosa-dosa kita dan kesalahan. Jangan lagi salah, saudara. Jangan lagi jatuh di dalam dosa kita. Kita harus ingat, ya, bila dan sejak bila kita sudah mengambil keputusan untuk mengikuti Yesus dan merdeka daripada segala yang telah pernah mengikat kita. Ya. Saya percaya, saudara, semua kita ini memiliki latar belakang yang gelap. Maksudnya kita daripada hidup yang pernah jatuh, ya, pernah tidak, bukan Kristen maksudnya. Betul? Ada yang memang bukan Kristen, yang belum percaya Tuhan, yang belum pernah menerima Yesus Kristus. Tetapi hari ini kita menjadi orang Kristen karena apa, saudara? Karena kita adalah orang yang sudah dilepaskan daripada semua ikatan itu. Ya. Saya juga pernah diperhambakan dengan sikap-sikap, dengan tabiat-tabiat, ya, dengan keterikatan yang lain, ya, pada masa lalu. Tetapi hari ini dibebaskan, saudara. Ya. Amen. Jadi firman Tuhan juga mau supaya hal ini juga, saudara, kegagalan dan kekurangan itu jangan terus menerus. Paulus mengingatkan mereka yang di Galatia, saudara, ya, di dalam area ini. Paulus tidak mau mereka terus menerus hidup di dalam kegagalan dan kekurangan, kelemahan dan keterbatasan, ya, penderitaan dan kesengsaraan, kekhawatiran dan ketakutan, saudara. Kalau semua sikap ini masih ada di dalam hidup kita sampai hari ini, saudara, ini berarti kita belum bebas sepenuhnya. Ya. Kita masih terikat. Kita masih belum bebas, belum merdeka di dalam Tuhan kita Yesus Kristus. Jadi kita tidak mau gagal, ya. Kita tidak mau senantiasa hidup di dalam keterbatasan kita, saudara. Seperti situasi yang sedang kita hadapi di dalam COVID-19 ini, ya. Dan inilah yang dikatakan tidak bebas itu, saudara. Kan? Senang tak macam nih? Tidak macam dulu. Ya. Mau tidak mau kita kata senang, sebab memang beginilah keadaannya, norma baru, saudara. Kan? Dulu kita bebas-bebas. Ya, krosi pun tidak pernah, jarang-jarang macam ni. Ya, orang datang ke gereja pun tidak pernah dibatasi. Kita datang ramai-ramai. Kita rindu, saudara. Ya, ada KKR, ada Irau Easter, ya, ada kebaktian besar-besar. Kita rindu, betul tak? Dulu boleh. Ya, itu anytime kita boleh buat. Tetapi satu kali ini kuman yang paling halus, yang paling kecil, yang tidak nampak, ya, datang ke dunia kita, bukan di Malaysia saja, di seluruh dunia, saudara. Semua hidup, keadaan, pergerakan kita, situasi, potensi, peluang, semuanya terbatas, saudara. Kita seolah-olah, ya, di dalam satu cengkraman, ya, kuasa yang tidak dapat kita hadapi dengan kekuatan kita. Hanya dengan 3 huruf, yaitu SOP. Kita selamat dengan situasi sekarang. Amen. Tetapi kalau di dalam Tuhan ada 4 huruf, saudara, yaitu I-M-A-N, yaitu iman yang menyelamatkan. Amen. Sekarang kita terpaksa pakai SOP supaya kita tidak terjangkiti, saudara. Tetapi saya masih ingat, masih tak kamu ingat, ya, ini sejarah kita bangga, saudara. Saya sangat bangga di dalam situasi sekarang ini. Ya, karena kalau nanti kita tua-tua, udah tua, kita masih ingat apa yang terjadi pada tahun ini, 2020, saudara. PKP yang pertama itu merupakan suatu pengalaman yang luar biasa.
Ya, ketakutan yang luar biasa, betul tak? Mau keluar rumah pun susah, saudara. Ya. Masih kamu ingat masa PKP hanya satu orang saja yang dibenarkan keluar, yaitu ketua keluarga. Itu tidak boleh saya lupakan, saudara. Ya, keluar rumah, masuk kereta pun berdebar juga. Apa tidak berdebar? Roadblock di sana sini, polis askar, ya, dengan senjatanya, ya, dengan kawalan yang begitu ketat. Tetapi yang paling seronok, saudara, di setiap supermarket pada hari itu kebanyakannya lelaki, saudara. Hari pertama diizinkan untuk membeli belah ketua keluarga, saya pergi. Saya senang masa itu sebab saya ada surat, saudara. Siapa buat surat? Saya sendiri buat surat, saya sendiri cop. Saya boleh keluar. Tetapi masih berdebar, saudara. Ya. Pergi supermarket, semua lelaki. Semua pegang kertas. Ada marah-marah lagi, apakah mana satu kamu beli ini? Ya, karena masa itu kan semua istri, ya, wanita-wanita, perempuan-perempuan suka mau masak, masa PKP, macam-macam idea, semua kreatif. Mau beli inilah, mau buat naram lah, mau buat laksa lah, mau buat kek lah, macam-macam, mau buat biskuit lah. Betul tak? Kan? Sampai saya, saudara, rajin masak dalam PKP. Dan istri saya kata, masa PKP kau rajin masak, sekarang kau malas. PKP saja, bah. Ya, semua lelaki di kedai, saudara. Seronok tengok. Semua lelaki. Haleluya. Jadi ini yang dikatakan, ya, ketika ada suatu kuasa yang menguasai kita, saudara. Dan inilah yang berlaku. Ya, kita tidak bebas. Ya, kita tidak bebas. Dan kita tidak mau semua hal ini masih mengikat kita, saudara. Itu sebabnya Yesus mati di atas kayu salib. Ya. Karena Tuhan mau kita dimenangkan oleh semua kuasa yang pernah menjajah kita. Ya. Tuhan mau supaya kita mengalami kemerdekaan. Tuhan mau supaya kita mengalami pembebasan yang luar biasa yang daripada Tuhan, dengan kematian, dengan pengorbanan Yesus, dengan darahnya yang kudus, saudara. Ya. Supaya kita menjadi orang-orang yang sudah dimerdekakan. Itu sebabnya firman Tuhan berkata, ketika engkau dimerdekakan, ketika engkau merdeka, engkau benar-benar merdeka. Tidak ada sisanya lagi, saudara. Ya. Tuhan mau supaya kita benar-benar terlepas daripada semua, ya, hal yang mengikat kita. Tujuan Allah memerdekakan kita, satu, agar kita memiliki hidup yang berarti. Amin, saudara. Tuhan mau supaya kita memiliki hidup yang berarti. Kalau dulu tidak ada hala tuju kita, saudara. Ya, kalau dulu kita hanya hidup diperbudakan, kita hanya mengikut saja. Ya, kita hanya tunduk, kita hanya terpaksa. Ya, tidak ada kebebasan. Tetapi hari ini Tuhan mau supaya kita dilepaskan, bebas, merdeka, dan kita hidup dengan hidup yang sangat berarti. Kalau orang yang sudah dimerdeka, ya, tujuannya, saudara, supaya kita juga mampu menjangkau orang lain, supaya kita juga bercerita tentang kasih Tuhan, supaya orang lain juga dapat melihat kebebasan, kemerdekaan di dalam hidup kita, saudara. Bahwa kita adalah anak-anak Allah. Kita punya hak. Kita adalah waris kerajaan Allah. Amin, saudara. Kita adalah orang yang sudah diberikan kuasa, ya, untuk menginjak, untuk menghidup
ya, dan untuk berjalan dan memberitakan Injil bagi dunia ini. Tiada halangan bagi kita, saudara. Jadi kita bersyukur seperti hari ini juga berkali-kali saya kata. Kadang-kadang di dalam PKP ini, saudara, ada baiknya, ada buruknya, ya, ada sukanya, ada dukanya, saudara. Ya, ada yang kita senang, ada yang kita tidak senang juga di dalam PKP ini. Ya, walaupun kita hadir di dalam gereja, kita ada batas-batasnya, jumlahnya, saudara. Tetapi sekaligus kita mengadakan live supaya yang di dalam gereja diberkati, yang menonton dan melihat live ini juga diberkati Tuhan, saudara. Amen. Dan bukan jemaat Hornbill saja yang melihat, tetapi jemaat dan umat Allah di mana-mana di dunia ini pasti akan mendengar firman Tuhan. Haleluya, saudara. Tuhan mau supaya kita dimerdekakan untuk menyelamatkan orang lain, ya, untuk memberitakan Injil, ya, untuk menyatakan kasih Tuhan, untuk menceritakan betapa besarnya kasih dan anugerah Tuhan yang ada di dalam hidup kita ini, saudara. Kemerdekaan bukan hanya untuk kita, kemerdekaan itu juga untuk semua orang. Kita tidak mau orang lain yang tidak pernah mengenal Tuhan, yang belum menerima Yesus Kristus, masih dijajah, masih diperbudakan oleh dosa. Kita mau semua orang dibebaskan. Amen, saudara. Dan juga agar kita memiliki hidup yang berarti untuk membawa damai dimanapun kita berada. Ya. Dan kita menghadirkan syukur dimanapun kita berada. Baik itu di dalam keluarga kita, baik itu di dalam gereja, baik itu di tempat kerjamu, saudara. Itu pasti dampak, itu pasti akan memberi kesan, ya, melalui kehidupan kita sebagai orang-orang yang sudah dimerdekakan. Ya. Dan kita yakin dan percaya, saudara, dengan apa ucapan, pergerakan hidup, penampilan kita, ya, keterampilan kita, saudara, dan teladan hidup kita mampu akan memberi impak kepada yang lain dimanapun kau berada. Ya. Dan semua ini kita pasti mampu bawa, saudara, damai, sukacita, syukur kepada Tuhan. Karena apa? Hidup kita tidak sama seperti dulu, tetapi kita adalah orang-orang yang sudah dimerdekakan oleh Tuhan. Dan yang kedua, tujuan Allah memerdekakan kita agar kita memiliki hidup yang penuh kebahagiaan, penuh keindahan, saudara. Kita boleh lihat ayat ini, Anda boleh catatkan, ya, nanti pulang baca dan renungkan firman Tuhan ini. Kehidupan dalam hikmat dan wahyu. Tuhan mau supaya kita mengalami kebahagiaan, ya, keindahan di dalam hidup, agar hidup kita ini hidup di dalam hikmat dan kita ada visi kita, ya, ada mimpi kita, saudara, ya. Ada masa depan, ada perancangan kita, ya, untuk bagaimana kita hidup lebih baik di dalam dunia yang sementara ini. Dan inilah yang Tuhan mau, supaya kita bebas untuk merancang segala sesuatu di dalam hidup kita. Dengan apa? Dengan hikmat yang Tuhan berikan. Kalau dulu, saudara, kita diam-diam, kita tidak tahu apa yang kita buat, betul tak? Ya. Seperti datuk nenek moyang kita dulu sebelum mereka percaya Tuhan. Kalau datuk nenek moyang kami dulu, saudara, apa yang mereka boleh lakukan? Hanya ikut dengar bunyi burung, hanya ikut dengar bunyi kijang, hanya tengok langit, tengok bulan. Itu saja yang memandu arah hidup mereka, saudara. Tidak bebas dengan adat istiadat, nenek moyang, kepercayaan orang-orang tua. Itu saja yang memandu hidup mereka sebagai panduan. Tidak boleh ini, tidak boleh itu, ya. Tidak boleh makan ini, tidak boleh makan itu, betul tak? Ya, mau pergi ladang pun jalan-jalan, pergi ladang, bawa parang, bawa semua peralatan, tetapi di pertengahan jalan ada bunyi burung, wiu 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 bunyi. Lepas tu apa ndak boleh, pulai. Balik lagi.
ya, kena mali, tulah, tidak boleh kau pergi kau mati, kan? Lepas tu esok simpan lagi barang, pagi-pagi makan, ya, masak, bakar salai, bawa kasam, mau pergi ladang. Pergi lagi jalai-jalai, ya, pergi ladang. Bah, kok bunyi kijang. Balik lagi. Apu. Sampai bila lah? Tidak dapat merancang, tidak dapat berbuat apa-apa, saudara. Ini kepercayaan orang-orang dulu. Mungkin sama juga dengan kita. Jadi itu sebabnya saudara, waktu kita dimerdekakan oleh Tuhan, ya, waktu kita sudah bebas, mengalami pembebasan, ya, yang benar-benar daripada Tuhan kita Yesus Kristus, maka kita pasti memiliki hikmat untuk berpikir, untuk merancang, untuk mengatur semua-muanya, saudara. Semua-mua, ya, semua dan segala-galanya, saudara, di dalam kehidupan kita. Amen. Dan kalau kita sudah mengalami kebahagiaan di dalam hidup kita oleh karena kemerdekaan di dalam Yesus Kristus, saudara, maka mata hati kita pun terang. Ya, dalam hati kita pun terang. Dan dari hati yang teranglah, itu merupakan apa? Punca kita dapat memiliki hidup yang benar di dalam Tuhan kita Yesus Kristus. Karena semuanya itu dari hati, saudara. Betul? Hati kita perlu bersih. Hati kita perlu dijaga. Hati kita ini perlu benar, saudara. Bukan dari pikiran. Bukan dari hidung. Bukan dari mulut. Untuk membawa kita kepada kebenaran. Tetapi semua keputusan itu dari hati kita. Itu sebabnya firman Tuhan pernah berkata, jagakanlah hatimu. Ya. Dari hatimulah semua sumber kebenaran itu akan ada di dalam hidupmu. Kalau engkau mencuri, engkau tumbuk orang gunakan tangan ini, saudara. Bukan salah tangan yang Tuhan ciptakan, betul tak? Tuhan ciptakan tangan dengan tujuan tertentu. Tetapi kenapa tangan boleh mencuri? Kenapa tangan boleh tumbuk orang? Kenapa tangan boleh memukul orang? Karena semuanya dari hati. Kalau karena kakimu engkau berdosa, saudara, itu bukan salah kaki, saudara. Itu semua salah hati. Kalaupun mulutmu membawa engkau berdosa, saudara, kau gosip sana sini, kau menjahatkan orang sana sini, kau bercerita tidak tentu, itu bukan salah mulut. Itu semua dari hati. Mulut kita sama saja. Apa kegunaan mulut? Untuk bercakap dan untuk makan. Tetapi kalau mulut tidak dijaga, hati kita tidak dijaga, semuanya itu akan mencemarkan semua, saudara. Itu sebabnya ada istilah mulut busuk. Apa lagi? Ada banyak nama mulut ini, kan? Jadi jaga hati kita. Orang yang sudah dimerdekakan adalah orang yang memiliki mata hati yang terang, saudara, yang bersinar, yang baik. Jadi itu tujuan Allah merdekakan. Juga ya, ketika kita hidup dalam kebahagiaan, keindahan di dalam hidupmu, saudara, kita akan berjalan dalam kehebatan kuasanya. Kita akan berjalan di dalam kebaikan. Kita akan berjalan di dalam kuasa Tuhan. Ya, kita akan memiliki confident yang luar biasa. Karena apa? Kita percaya bahwa kita adalah orang-orang yang sudah dibebaskan. Orang yang sudah dimerdekakan. Dan yang ketiga,
Tujuan Allah memerdekakan kita agar kita menang atas segala yang jahat, saudara. Haleluya. Kan? Yang jahat tetap jahat, saudara. Yang jahat dia ada kuasanya sendiri. Tetapi ya, ketika kita menerima dan percaya Yesus, kita adalah orang yang sudah diberikannya kuasa untuk menang di atas segala kuasa yang ada di dalam dunia ini. Amen. Jadi kita dimerdekakan agar kita menang. Ya. Menang bermaksud kita di atas, saudara. Ya. Menang berarti kita berkuasa. Menang berarti kita mampu menguasai. Ya. Menang berarti kita mampu untuk kontrol segala kuasa yang ada di dalam dunia ini. Itu sebabnya kalau berbicara tentang iman, ya, ataupun roh yang ada di dalam kamu lebih besar daripada roh yang ada dalam dunia ini. Amen. Kebenaran kasih Tuhan, ya, yang ada di dalam hidup kita itu lebih besar kuasanya daripada segala yang jahat di dalam dunia ini, saudara. Melalui apa? Melalui peperangan. Dia tidak mulus-mulus, dia tidak senang-senang, tetapi melalui peperangan rohani. Ya, melalui pengorbanan, melalui keberanian, saudara. Macam mana kalau kita kita kata bahwa kita adalah orang merdeka, tetapi engkau tidak pernah berjuang. Setiap kemerdekaan itu perlu ada perjuangan, saudara. Amen. Setiap kemerdekaan itu perlu ada pengorbanan. Setiap kemerdekaan itu, saudara, itu tidak datang cuma-cuma, tetapi dengan komitmen yang tinggi, dengan usahamu yang keras, dengan fokus yang luar biasa, dan juga melalui iman. Kau harus percaya dengan apa yang engkau tempuh. Engkau harus percaya bahwa Tuhanlah Tuhan yang akan selalu menyertaimu dengan apa situasi pun yang kita hadapi seperti hari ini, saudara. Amen. Tuhan akan selalu melindungi. Karena apa? Karena kita percaya. Percaya bukan setakat percaya, tetapi kita mengaminkan dan kita mengandalkan Tuhan di dalam semua situasi. Hanya Tuhan satu-satunya yang kita andalkan. Hanya Tuhan satu-satunya yang tempat kita bergantung, saudara, ketika senang dan susahnya hidup kita ini. Dan kita juga harus memiliki keyakinan, jaminan keselamatan dengan iman yang benar, saudara. Kalau berbicara tentang iman, ada iman yang menyelamatkan, ada iman juga yang tidak menyelamatkan, saudara. Betul? Jadi kita perlu memiliki iman yang menyelamatkan. Yaitu selalu mau bersandar, selalu mau bergantung, selalu mau mengandalkan Tuhan. Yesus satu-satunya Tuhan dan Juru Selamat kita. Bukan hanya ketika waktu-waktu tertentu saja kita beriman, saudara. Ya, contoh iman yang tidak menyelamatkan adalah iman yang sementara. Tahu iman yang sementara? Waktu kau susah, barulah kau kuat di dalam Tuhan. Waktu kau sakit, barulah kau cari Tuhan, kau cari pastor, saudara. Sudah sembuh, lupa Tuhan. Waktu kau bergumul, ya, kau bergumul di dalam hidupmu, ya, kau memerlukan Tuhan, kau kuat sekali. Kau selalu berdoa, kau selalu berpuasa. Tetapi ketika kau sudah dapat apa yang kau dapat, kau lupa Tuhan. Ini sementara, saudara. Ini iman yang sementara. Apatah lagi iman yang ikut-ikutan. Kan? Orang melompat, kau melompat. Orang menari, kau menari. Orang berjalan, kau berjalan. Orang duduk, kau duduk. Pasti orang tanya, kenapa kau macam tu? Sebab mereka Kristen, aku Kristen. Ya, kenapa kau Kristen? Ibu bapak aku Kristen. Kakak aku Kristen. Jadi aku Kristen lah.
Dan iman ini bukanlah iman yang menyelamatkan saudara. Amen. Ada banyak macam. Ada banyak macam. Samalah seperti kunci-kunci, pintu-pintu yang ada di rumah kita ini. Kalau kita mau berbicara tentang iman saudara, pintu utama ada kunci yang utama. Betul tak? Tidak semua kunci dapat membuka semua pintu. Tetapi harus ada kunci. Ya. Jadi iman yang menyelamatkan, kunci yang benar. Yaitu percaya, menerima, dan mengandalkan Yesus. Satu-satunya sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Di dalam situasi apa sekalipun. Jadi ingat saudara, ya, untuk merdeka kau perlu ada iman yang kuat. Ya. Dan itulah tujuannya Tuhan memerdekakan kita supaya kita menang. Ya, orang yang menang adalah orang yang punya iman saudara. Amen. Ya, atas semua godaan dan apa sekalipun, bisikan, ya, apa yang mau menarik mempengaruhi kita, kita akan kata no. Kenapa? Kita ada iman. Dan juga melalui penyerahan hidup. Ini sangat penting saudara. Kalau kau tidak ada penyerahan hidup, ya sama saja kalau berbicara tentang pelayanan, kau tidak akan mampu untuk berdiri di hadapan ini. Ya. Engkau tidak akan berani untuk menyerahkan hidupmu di dalam Tuhan. Itu semuanya karena penyerahan yang sangat dalam saudara. Engkau berani membuat satu keputusan, ya, untuk melepaskan semua yang selama ini telah menguasai hidupmu. Ini penyerahan saudara. Contoh engkau ketagih apa sekalipun, ya, kalau engkau belum ada penyerahan, ya, sampai bila pun engkau akan terikat saudara. Betul? Kalau berbicara tentang ketagihan, bukan hanya ketagihan rokok, ketagihan dadah, ketagihan apa, ada banyak ketagihan sekarang saudara. Ya. Dengan telepon kita, dengan TV pun ada semua. Kan dengan kemudahan-kemudahan boleh membuat kita ketagih. Bukan dengan alkohol saja kita ketagih. Ada juga orang ketagih minum Coca-Cola saudara. Ada juga orang ketagih minum kopi. Betul tak? Ini ketagih. Nah, untuk pegang handphone, bukan saja orang ketagih main game di handphone. Ada juga orang ketagih selfie. Gurau. Maksudnya banyak hal yang membuat kita terikat saudara. Maksudnya di sini. Kan? Jadi itu sebabnya perlu ada penyerahan yang paling dalam saudara. Kalau kita mau terlepas dari segala-galanya. Karena orang yang menyerah, pasti dia akan memandang Tuhan dan fokus kepada Tuhan. Dan semuanya akan secara automatically terlepas. Hanya karena penyerahan, pengorbanan, perjuangan, keberanian dan kekuatan di dalam Tuhan kita, Yesus Kristus. Yang keempat, saudara, tujuan Allah memerdekakan kita agar kita dapat berjalan senantiasa dalam kehendak Allah. Amen. Kita mau berjalan di dalam hidup kita, sepanjang hidup kita, kita mau mengerti, mengenal akan kehendak Allah. Supaya kita jangan lagi diperbudakan, ya, oleh dosa. Jangan lagi diperhambakan, saudara. Ya. Jangan lagi dikuasai, ya, dan terikat dengan kuasa asing maksudnya. Ya. Roh yang tidak benar di dalam hidupmu. Kalau orang yang sudah berjalan di dalam kehendak Allah, pasti dia tahu bahwa dia dipimpin oleh Tuhan, saudara. Ya. Dia berani melangkah oleh karena dia tahu dia dipenuhi oleh roh dan dipimpin oleh roh. Dan Tuhan mau memerdekakan kita. Tujuannya juga saudara agar kita dapat berjalan senantiasa dalam kehendak Allah. Supaya jangan lagi kita bodoh. Ya, menjadi orang yang bodoh. Orang yang bodoh adalah orang yang sengaja untuk terjun kepada hal-hal yang membuat dia lebih bodoh, saudara. Ini orang bodoh. Orang gila lain lagi. Orang palui lagi lain. Orang bodoh dia tahu itu tidak bagus, dia akan pergi lagi. Dia ambil lagi. Dia buat lagi. Ini orang bodoh. Tetapi di sini tidak ada orang bodoh. Kita adalah orang-orang yang sudah dimerdekakan. Amen. Haleluya. Ya.
Dan jangan lemah. Jangan kita lemah. Banyak perkara yang boleh membuat kita lemah. Banyak perkara yang boleh. Bukan lemah jasmani, saudara, tapi lemah rohani kita. Ya, kalau lemah jasmani, bila-bila kita boleh lemah. Sekarang pun kita lemah. Ya, kadang-kadang dengar khotbah pun kita lemah, betul tak? Ya, apalagi orang yang berkhotbah lemah juga, saudara. Ya, apalagi kamu pergi yang rajin pergi hiking, lemah. Naik bukit. Ada hiking juga hari ini kah? Ada. Ya. Bagus. Saya suka juga pergi hiking, ya, tapi saya tidak mau pergi jauh-jauh. Saya pergi dekat-dekat. Yang penting saya minum kelapa muda. Itu motivasi yang pertama, saudara. Yang penting ada kelapa pandan muda. Nyamai amat. Itulah saya tidak mau ikut orang lain. Saya sendiri-sendiri. Saya bawa kawan saya pergi hiking supaya orang tidak nampak saya lemah. Haleluya. Okay. Jangan diperbudakan, jangan bodoh, dan jangan lemah. Amen, saudara. Kita harus sadar dan percaya bahwa hari ini kita adalah orang yang sudah dimerdekakan. Ya, kemerdekaan bukan sekadar mujizat, saudara. Ya, namun hasil perjuangan kita pada hari ini, hasil perjuangan kita kemarin, hasil perjuangan kita hari yang sudah-sudah. Hasil perjuangan kita saat ini, saudara. Ya. Ingat itu. Ya, supaya diperoleh dalam iman, kesetiaan, dan kesediaan untuk selalu bersama dengan Tuhan. Selalu melekat pada Tuhan. Melekat pada pohon yang benar. Supaya kita senantiasa segar, berkeyakinan, confident, ya, dan tetap maju, fokus, dan bertumbuh di dalam Yesus Kristus. Mari kita berdoa. Tuhan Bapa kami yang di surga, terima kasih atas firman-Mu yang telah hamba-Mu sampaikan. Dan kami percaya Tuhan, biarlah melalui firman-Mu kami sekali lagi disegarkan, dikuatkan, dan diberi dorongan untuk terus hidup di dalam kemerdekaan. Di dalam Yesus Kristus. Dan Tuhan, taruhkanlah firman-Mu di dalam hati kami. Berkati setiap umat Tuhan yang sudah mendengar, baik di dalam gereja ini, demikian juga mereka yang telah bersama-sama dengan kami dalam program live di FB, di YouTube ini. Tuhan, kami berdoa, siapapun yang mendengar, siapapun yang mengikuti, Tuhan, tidak seorang pun yang Tuhan akan biarkan lepas daripada berkat-Mu. Biarlah setiap kami diberkati Tuhan, dipuaskan, disegarkan kembali untuk tetap mengikuti Yesus dengan setia. Dan terima kasih atas kemerdekaan yang telah Tuhan berikan. Dan mulai hari ini kami tahu Tuhan, bahwa apakah tujuan-Mu untuk memerdekakan kami. Dan Tuhan, biarlah firman-Mu akan memimpin hidup kami, dan firman-Mu akan selalu berkata-kata di dalam hidup kami. Berkati umat-Mu di tempat ini, di BEM Hornbill. Berkati hamba Tuhan yang memimpin gereja ini. Berkati juga barisan kepimpinan yang ada di dalam gereja ini. Di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa. Amin. Amin. Tuhan memberkati. Oke. Ibadah kita sampai di sini. Dan Tuhan memberkati dan jumpa lagi untuk minggu hadapan. Dengan ini kita akan tutup ibadah kita dengan doa dan kita serahkan semuanya ke dalam tangan Tuhan, dan kita mempersilakan Puan Dulat untuk membawa kita dalam doa penutupan. Mari kita berdoa. Allah Bapa kami di syurga, Allah yang kami kenal dalam Putra-Mu Yesus Kristus. Bapa, pada pagi ini sekali lagi kami datang ke kehadirat Engkau dengan membawa ucapan syukur kami di atas kebaikan Engkau yang telah menyajikan kami dengan firman-Mu yang sungguh indah pada pagi ini.
Bapa, kami bersyukur sebab kami sekali lagi diingatkan di dalam kehidupan kami bahwa kami harus memerdekakan diri kami dari segala dosa, dari segala ikatan yang masih mengikat kami, dari segala yang sesuatu yang masih mengikat kami, yang membuat kami tidak dapat bergerak ataupun maju di dalam iman kami. Bapa, kami bersyukur sebab Engkau sungguh baik di dalam kehidupan kami. Justru itu Bapa, tolong kami supaya di dalam kehidupan kami, kami sentiasa memperingatkan diri kami supaya kami sentiasa memerdekakan diri kami di dalam perjalanan iman kami. Bapa, kami tahu itu bukan satu perkara yang senang, tetapi dengan adanya firman-Mu, dengan adanya Engkau di dalam kehidupan kami percaya kami dapat melakukannya, Tuhan. Terima kasih juga Bapak sebab Engkau telah menghantar hamba-Mu pada pagi ini, dan terima kasih juga di atas firman-Mu sekali lagi supaya firman-Mu itu hidup di dalam kehidupan kami masing-masing. Terima kasih Tuhan sebab Engkau telah menyertai kami dari awal sehingga pertengahan dan sampai akhirnya kebaktian kami pada pagi ini. Terima kasih Bapa. Doa kami juga sekiranya kami pulang nanti biar Bapak Engkau terus menyertai kami sebagaimana Engkau telah menyertai kami datang tadi, begitu juga Engkau menyertai kami pulang ke rumah kami masing-masing supaya kami selamat sampai ke rumah kami. Terima kasih Bapak, dan apa yang kami lakukan seterusnya nanti Bapak biar Engkau terus menyertai kami, biar Engkau terus memberkatinya. Terima kasih Tuhan, ini doa kami dalam nama Yesus kami telah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Oke, ibadah kita sampai di sini. Kembali jumpa minggu hadapan. Kuasa